Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat hari ini? Masih. Ya, ketemu dengan saya lagi ya untuk materi selanjutnya ya. Kita wajib bersyukur karena kita hari ini masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat iman. Alangkah lebih baiknya untuk mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, ayo silakan. Siapa ketuanya? Laura ya. Silakan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wat tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ad-du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khairi wa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu ma'al lutfi wal afiyati was salati al-akibati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya saya cek dulu kehadirannya ya. Hari ini yang tidak masuk semua ya. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya sebelum kita memasuki kegiatan inti pembelajaran, jadi saya ingin mengecek dulu kemampuan kalian terkait materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Konsep keseimbangan. Ya, konsep kesetimbangan. Masih ingat kira-kira? Ya. Konsep kesetimbangan. Belajar tentang apa saja kemarin? Reversibel. Ya, reversibel dan irreversibel. Terus kemudian apa lagi? Kesetimbangan homogen dan heterogen. Nah, ini saya punya gambar nih. Ya. Nah, reaksi yang ke kanan, reaksi apa itu? Dari kiri ke kanan, reaksi fotosintesis. Kemudian itu kan panahnya ada dua. Kalau dari kanan ke kiri, reaksi apa yang menyerap oksigen? Respirasi atau pernafasan ya. Jadi sekarang saya tanya, reaksi tersebut kira-kira termasuk kesetimbangan dinamis atau bukan? Atau reversibel atau bukan? Ya, coba perhatikan dari reaksinya. Kesetimbangan dinamis ya. Kenapa? Kenapa kira-kira? Ya, karena bolak-balik ya. Ya betul, bagus. Sebagai motivasi untuk kalian biar tersemangat untuk belajar tentang kesetimbangan ini ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang tetapan kesetimbangan ya. Jadi perlu kalian ketahui juga kita apa sih tujuan kita saling memberi itu? Ya. Itu. Tahukah kalian mengapa di kehidupan ini kita harus saling memberi? Kenapa kira-kira? Ya, nah, itu sudah ada di situ ya. Nah, supaya dalam hidup itu terjadi kesetimbangan gitu. Jadi tidak muncul lagi kesenjangan. Kompetensi dasar tujuan kita belajar hari ini ada dua pokok gitu ya. Yang pertama menjelaskan terkait reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Kemudian menyajikan pengolahan data ya untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan. Kemudian secara rinci ini saya tampilkan juga tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama menjelaskan tetapan kesetimbangan dengan tepat, menentukan kesetimbangan konsentrasi. Selanjutnya yang terakhir mempresentasikan hasil pengolahan data. Kita lakukan pretest dulu seperti pertemuan kemarin ya, sebelum kita memasuki pembelajaran. Sudah siap kira-kira? Siap ya. Sudah belajar kan tadi mana? Nah, saya kasih pretest dulu. Dibagi ke belakang. Dibantu. Penilaian untuk pembelajaran hari ini. Penilaian yang pertama itu tadi pretest maupun posttest sebagai bahan evaluasi untuk nilai kognitif ya.
Kemudian yang kedua adalah penilaian sikap. Nanti saya lihat cek satu-satu terkait diskusi maupun waktu presentasi. Presentasi pun juga dinilai terkait kemampuan keterampilannya. Terkait pembelajaran hari ini, yang pertama seperti yang saya jelaskan kemarin, yakni memberikan orientasi masalah. Jadi saya munculkan masalah dan berupa gambar, kemudian kalian nanti mengorganisasi kelompoknya, bentuk kelompok, selanjutnya melakukan penyelidikan dari apa yang sudah kalian tuliskan masalahnya itu, selanjutnya mengembangkan hasil karya yakni dengan presentasi, selanjutnya mengevaluasi dan menganalisis pemecahan masalahnya. Kalian bisa memunculkan masalah apa gitu ya terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini. Apa hari ini? Tetapan keseimbangan ya. Silakan kalian tuliskan dulu secara individu. Kira-kira masalah apa yang bisa kita munculkan dari tabel itu berdasarkan tujuan ya. Silakan tuliskan dulu. Silakan disampaikan. Mengapa data perbandingan konsentrasi kesetimbangan itu hasilnya terlihat mirip? Kalian membentuk kelompok berdasarkan kelompok yang sudah saya bagi pertemuan sebelumnya. Nah, ini berarti saya bagi jadi 4 kelompok berarti ya. Kalau kemarin 3 kelompok karena banyak yang tidak masuk, untuk hari ini berarti saya bagi 4 kelompok yang sudah saya bagi. Silakan mulai dari sekarang. Nah, ini sudah sesuai dengan ini ya tempat duduknya. Digeser saja. Untuk kelompok 1 mana? Ini ya. Nah, ini kelompok 1. LKPD-nya kelompok 2. Bisa dituliskan di situ pertanyaannya. Pertanyaan yang sudah muncul tadi dari masing-masing individu silakan dituliskan di orientasi masalah di lembar pertama itu LKPD-nya. Silakan, saya beri waktu 5 menit ya. Silakan dituliskan. Kelompok 1 mungkin? Silakan sebutkan pertanyaannya. Apa? Bagaimana cara menentukan ketetapan kesetimbangan? Selanjutnya, kalian lakukan diskusi di situ. Nanti saya bimbing sambil kalau misalkan ada kesulitan saya bimbing. Silakan dibuka lembar LKPD-nya. Untuk di lembar kedua itu ada terkait beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Ya, termasuk pertanyaannya ya dijawab itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai ketetapan kesetimbangan kimia. Bagaimana cara menentukan ketetapan kesetimbangan? Caranya gini. Ya, ini mau dijelaskan. Di situ di lembar kerja kalian kan ada itu reaksi antara N2 direaksikan dengan 3 molekul H2 terus jadinya kan 2 NH3. Nah, itu untuk mencari ketetapan keseimbangan konsentrasinya itu dengan cara ini kan reaktannya, ini kan hasil produknya. Jadi hasil produknya itu dipangkatkan koefisiennya. Ini kan koefisiennya kan, kalian udah tahu kan? Ya, terus dibagi dengan ini reaktannya, terus dipangkatin sama ini sama juga koefisiennya. Jadi kan ini 2HN3, ini kan koefisiennya, ini NH3-nya. Oh, 2NH3. Jadi NH3 dipangkatkan dengan ini. Terus per N2 kan nggak ada koefisiennya, jadi nggak usah. Terus ini H2 kan ada koefisiennya 3, jadi dipangkatin 3 gitu. Mengerti? Ya. Kenapa G sama AG yang berpengaruh? Kan kalau G itu kan apa sih kayak berubah gitu wujudnya. Kalau padatan kan nggak berubah, padat terus. Kalau ini kan bisa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu kelompok 1. Kita akan menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kalian tadi. Untuk yang pertama, tetapan kesetimbangan. Biasanya yang sering keliru itu apa? Menuliskan melihat dari wujudnya dulu ya. Pertama yang dilakukan adalah melihat dari wujud zatnya. Kalau Kc berarti pengaruhnya dipengaruhi oleh wujud gas maupun
yang aki larutan. Kenapa kok yang solid dan liquid tidak termasuk? Ya karena ini kaitannya sama konsentrasi. Jadi yang bisa dihitung konsentrasinya itu kan dari gas maupun yang larutan. Hasil bagi konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya, dengan konsentrasi dari reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Betul ya? Gitu ya kesimpulannya. Ditambahkan sama kelompok berapa ini? Ya, jangan. Ini sebagai tambahan saja. Misalkan nyari KC. KC awalnya itu adalah kalau di apa kata tadi? Dibalik berarti KC-nya jadi apa? 1 per KC awal ya. Misalkan KC 1 sama dengan N misalkan ya. Berarti KC 2 1 per N gitu ya. Kalau di apa lagi? Dikali 2. Maka KC 2 sama dengan dari N ini N pangkat 2 atau dikali A misalkan. Berarti N pangkat A begitu. Kalau dibagi gimana? Dibagi A. Maka KC akhirnya berarti akar N pangkat A gitu ya. A akar N gitu ya. Kemudian kalau dijumlahkan masing-masing misalkan ada KC 1 KC 2 dijumlahkan, maka jadinya gimana? Berarti jadinya dikalikan. Kita akan melakukan post test atau soal evaluasi. Silakan. Saya perlu lakukan refleksi pembelajaran hari ini dulu. Kira-kira apa kesulitannya untuk belajar hari ini? Hitung ya. Hitung. Oh, berarti solusinya nanti kalian harus sering latihan. Gitu. Bisa itu karena biasa. Harus dibiasakan. Ya, itu tadi. Yang kedua, bagaimana terkait pembelajaran hari ini? Kira-kira kalian seneng enggak? Senang. Why? Seru. Kenapa? Seru. Menantang ya. Seru. Kenapa kok seru? Karena tahu. Oh, bisa dimengerti. Terus kemudian yang menjadi apa yang kalian tidak suka untuk pelajaran hari ini? Mungkin sebagai refleksi saja. Hitung. Oh. Apa lagi? Ya, kalau diskusinya lancar kan ya? Presentasinya tadi juga semangat kalian ya. Ada perkembangan lah dari pertemuan sebelumnya saya lihat tadi. Ya, tepuk tangan dulu. Sudah untuk penilaian terkait post test ini saya nanti koreksi, kemudian saya lakukan remedial jika kurang dari KKM nilainya. 70 kan KKM-nya ya. Kemudian kalau lebih dari KKM nanti saya lakukan pengayaan, saya berikan soal-soal yang lebih menantang ya gitu ya. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang hubungan KC dan KP ya. Kalau tadi ada KC, kemudian nanti akan dipelajari KP, termasuk juga faktor-faktor pergeseran kesetimbangan. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Saya kira cukup. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan karena musim hujan hari ini ya. Jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.